Yo, nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Spoiler mau One Piece chapter 1098 akhirnya dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam menghidangkan spoiler manga One Piece pada kita semua. Eits, sebelum kalian menikmati spoilernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece chapter 1098 mendapatkan judul Bonnie's Birth, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kelahiran Bonnie. One Piece chapter 1098 diawali dengan melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma. Ginny ternyata diculik dan dipaksa untuk menjadi istri dari salah seorang bangsat Tenryubito. Setelah 2 tahun, Ginny dibebaskan dari perbudakan karena ia terjangkit penyakit mematikan. Ginny menghubungi Kuma untuk yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Selama percakapan di antara mereka, Kuma berhasil mengidentifikasi lokasi dari Ginny dan Kuma langsung berteleportasi ke sana. Namun dia sudah terlambat. Kuma tiba, tapi Ginny telah meninggoy. Di samping jenazah Ginny, terdapat bayi Bonnie yang memiliki penyakit yang sama seperti ibunya. Kuma membawa Bonnie dan membesarkan Bonnie seperti anaknya sendiri. Selain itu diperlihatkan tumbuh kembang dari Bonnie bersama dengan Kuma. Pada akhir chapter, Raja Bekori kembali ke kerajaan Sorbet dan menyebabkan masalah di sana. Akhirnya terungkap sudah jika Bonnie bukanlah kloningan. Ternyata dia benar-benar anak dari Ginny. Namun bapaknya ternyata bukan Kuma, melainkan seorang Tenryubito. Jika dilihat dari timelinenya, umur Bonnie diperkirakan berusia 12 tahun. Mungkin itulah mengapa Vegapunk, Kizaru, dan juga Saturn memanggilnya dengan sebutan gadis kecil. Jika benar Bonnie memiliki penyakit yang sama seperti Ginny, seharusnya umurnya tidak lebih dari 2 tahun. Apakah mungkin Kuma dengan sukarela dimodifikasi agar Bonnie bisa disembuhkan oleh Dr. Vegapunk? Itulah mengapa Bonnie sempat berada di Pulau Eket bersama dengan Kuma saat dia masih kecil. Karena pupil mata Kuma sudah berubah ketika 12 tahun yang lalu, waktu yang sama saat kelahiran dari Bonnie. Lalu, dari mana nama Jewelry berasal? Karena yang kita tahu, Ginny tak memiliki nama keluarga alias marga. Apakah nama Jewelry adalah nama keluarga bapaknya yang merupakan seorang Tenryubito? Menarik kok. Pada akhir One Piece chapter 1098, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Yap, itulah sedikit hidangan spoiler untuk One Piece chapter 1098. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama, pada tahun 2013, Oda berkata bahwa pada awalnya dia tidak bermaksud bajak laut topi jerami meninggalkan kapal Going Merry. Tapi Oda memutuskan hal itu karena kapal musuh ke depannya semakin kuat. Pada tahun 2007, Oda juga berkata bahwa dia berencana bajak laut topi jerami mengucapkan selamat tinggal pada Going Merry dalam waktu 1 tahun setelah arc Skypiea berakhir. Tapi ternyata hal itu baru terjadi setelah 3 tahun. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2006, Oda berkata, jika bendera bajak laut Whitebeard dilarang tayang di anime. Kemudian Oda diberitahu bahwa itu juga tidak bisa dipublikasikan dalam manganya. Informasi menarik selanjutnya, makanan favorit Shanks dan Doflamingo adalah lobster. Hal itu mungkin menunjukkan bahwa Shanks dulunya juga adalah Tenryubito dengan nama Vigarland Shanks. Informasi menarik selanjutnya yaitu baru-baru ini perusahaan Ernesto yang membangun rumah Oda menerbitkan sebuah buku dan Oda mengirimkan pesan pada mereka. Berkat perusahaan Anda, impian saya untuk tinggal di rumah yang lucu telah terwujud, ucap Oda. Bahkan ada air terjun yang mengalir di rumah Oda. Informasi menarik selanjutnya, pada sekitar tahun 1997 sampai 2000, Oda sudah memberitahu mentor mangakanya yaitu Watsuki bahwa Zoro akan kehilangan salah satu matanya. Lalu pada tahun 2021, Watsuki bertanya alasan mengapa Zoro menjadi bermata satu, tetapi Oda tidak menjawabnya. Informasi menarik selanjutnya yaitu Putri Oda sangat menyukai Hancock. Dia bahkan membawa figur karakter Hancock ke rumah sakit. Ketika dia bertanya pada Oda, "Papa, kamu benar-benar menyukai Opai kan?" Saat itu juga Oda menyadari
jika dia sudah tidak memiliki harga diri lagi di depan anaknya. Pada tahun 1997, Oda pernah bercerita, ketika dia masih kecil, Oda pernah membaca buku berjudul Elmer and the Dragon dan merasakan culture shock. Tidak ada makhluk fiksi lain yang sefamiliar dengan orang-orang seperti naga. Siapa sih yang memikirkan itu? Luar biasa, ucap Oda. Pada tahun 2022, Oda sempat berbincang-bincang dengan Gege Akutami, mangaka dari Jujutsu Kaisen. Oda berkata bahwa ibunya memberitahu untuk pertama kalinya apa pendapatnya tentang One Piece. Dia berkata, "Saya suka sama arc rusa itu." Tunggu, Chopper adalah rusa kutub, bukan rusa. Gege Akutami kemudian bercerita ibunya membaca manga miliknya, dan yang dia katakan hanyalah, "Gambar-gambarmu bagus." Oda kemudian bercerita jika dia menghasilkan banyak uang meskipun hanya menikmati gambar-gambar konyol miliknya. Jadi Oda memutuskan untuk menghabiskan uangnya untuk hal-hal konyol, seperti toilet hiu dan bak mandi naga. Pada tahun 2009, Oda pernah berkata bahwa saat itu kedua editornya memiliki bayi. Oda mencoba memberi nama mereka Thousand Sunny, tapi kedua editornya menolak hal tersebut. Kemudian pada tahun 2003, Oda berkata bahwa pernikahan Kishimoto sangat indah. Istrinya terlihat seperti Sakura. Pada tahun 2007, Oda mengatakan bahwa dia bisa menggambar apapun yang dia inginkan. Karena ada penjelasan dalam manganya yang mengatakan, di Grand Line segalanya mungkin terjadi. Jika Oda ingin menggambar negara seperti India, dia bisa menggambar itu di arc berikutnya. Jika Oda ingin menggambar manga olahraga, dia bisa membuat pulau olahraga. Informasi menarik selanjutnya yaitu Oda menerima banyak surat penggemar setiap minggu, baik dari Jepang maupun luar negeri, dan dia membacanya semua. Oda memiliki kebijakan untuk menyimpan semua surat penggemar itu, jadi dia menyewa apartemen hanya untuk menyimpan jumlah surat penggemar yang sangat banyak yang sudah diterimanya. Pada tahun 2019, Oda bercerita jika istrinya berpartisipasi dalam pertunjukan musikal One Piece pada tahun 2003, dan dia memerankan peran Nami. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek screenshot videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video mengenai Shop Iler Plus Plus untuk One Piece Chapter 1098. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!